Selama ini kita sudah mengetahui bahwa Nabi Adam, bapak para manusia ini, diciptakan dari tanah. Hal tersebut tercatat dengan jelas di dalam Al-Quran. Namun, apakah teman-teman sudah tahu bagaimana proses pengolahan tanah tersebut hingga bisa bernyawa, bernafas, dan menjadi seorang manusia sempurna? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat channel Seiman yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas proses penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Penciptaan Nabi Adam tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 26 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Dari ayat itu telah disebutkan dengan sangat jelas bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah liat. Pertanyaannya, tanah liatnya berasal dari mana, teman-teman? Ternyata tanah liat yang digunakan untuk membuat Nabi Adam berasal dari bumi. Hal ini pernah dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah yang maha bijaksana dan maha agung menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambilnya dari seluruh bagian bumi. Selanjutnya, anak-anak keturunan Adam tumbuh menurut kadar tanahnya. Di antara mereka, ada yang tumbuh dengan kulit berwarna putih, merah, hitam, dan ada pula yang merupakan perpaduan dari semua unsur itu. Dari sabda Nabi Muhammad SAW ini, kita bisa mengetahui bahwa warna kulit seseorang tak disebabkan karena proses evolusi. Karena seperti yang telah kita lihat, walaupun orang etnik Cina tinggal di Afrika selama 100 tahun pun, kulit keturunannya bakal tetap putih jika kedua orang tuanya berkulit putih. Dan selama apapun orang etnik Afrika tinggal di Cina, kulit mereka bakal tetap hitam kecuali mereka melakukan pernikahan antar etnis, baru bisa mempengaruhi warna kulit mereka. Dahulu, untuk bisa mendapatkan tanah dari bagian-bagian bumi, Allah mengutus Jibril untuk turun ke bumi. Namun, ketika Jibril hendak mengambil tanah dari bumi, bumi berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari tindakanmu yang mengurangi diriku atau yang menyakitiku." Akhirnya Jibril kembali dan tidak jadi mengambilnya. Jibril pun mengadu, "Ya Tuhan, bumi itu berlindung kepadamu," maka hamba pun melindunginya. Allah kemudian mengutus Mikail, lagi-lagi bumi memohon perlindungan, maka Mikail tak jadi mengambil tanah dan kembali kepada Allah dengan tangan kosong. Selanjutnya, Allah mengutus malaikat maut, yaitu Israel. Bumi pun lagi-lagi memohon perlindungan dari tindakan Israel yang akan mengurangi dirinya. Kali ini, Israel tidak gentar. Ia pun lantas berkata, "Aku juga berlindung kepada Allah dari perbuatan yang akan membuatku kembali lagi kepadanya dan tidak menjalankan perintahnya." Israel mengambil tanah dari hamparan bumi dan menyampurnya. Ia tidak mengambilnya dari satu tempat saja, tetapi dari bagian bumi yang berbeda-beda, hingga warna tanahnya juga berbeda-beda. Ada yang berwarna putih, merah, dan hitam. Oleh sebab itu, anak-anak keturunan Adam lahir dengan keadaan yang berbeda-beda. Israel membawa naik tanah itu dan menyampurnya dengan air, sehingga menjadi tanah liat hitam. Allah lantas berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Lalu apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan kepadanya roh ciptaanku, hendaklah kamu sekalian tersungkur dengan bersujud kepadanya." Firman Allah ini termuat dalam Quran surat Sot ayat 71-72. Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Allah membentuk tanah liat yang dibawa Israel hingga menjadi sebuah jasad. Penciptaan itu dilakukan pada hari Jumat. Jasad tersebut lantas didiamkan selama 40 tahun. Ketika para malaikat melewati jasad Adam dan melihatnya, mereka merasa takut. Namun yang paling takut
pada jasad Adam adalah iblis, sehingga ketika melewatinya, iblis memukuli jasad Nabi Adam. Tiba-tiba saja jasad Nabi Adam itu keluar suara nyaring, seperti suara prosesi pembuatan tembikar yang dibuat dari tanah kering. Karena dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 14 telah disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Mendapati jasad Nabi Adam itu, iblis lalu berkata, "Engkau diciptakan untuk suatu urusan." Selanjutnya, iblis masuk melalui mulut jasad Adam dan keluar dari duburnya. Setelah melakukan hal tersebut, iblis berkata kepada para malaikat, "Kalian tidak perlu takut dengan jasad ini. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah tempat bergantung bagi kita. Jasad ini kosong melempong dan berlubang. Jika aku diberi wewenang, niscaya akan aku hancurkan ia." Dari ucapan iblis ini, kita bisa melihat jika bibit-bibit kesombongan telah tertanam di hati iblis. Ketika telah tiba waktu untuk ditiupkan roh ke dalam jasad Adam, Allah berfirman kepada para malaikat, "Jika aku sudah meniupkan roh ke dalam jasadnya, bersujudlah kalian padanya." Allah lantas meniupkan roh pada jasad Adam. Ketika roh itu masuk di kepala, Adam tiba-tiba bersin. Para malaikat berkata, "Katakanlah Alhamdulillah," yang artinya segala puji bagi Allah. Adam pun mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya Allah membalas perkataan Adam dengan mengucapkan Rohimma Rabbuka, yang artinya semoga Tuhanmu merahmatimu. Setelah roh itu masuk ke dalam matanya, Adam melihat buah-buahan surga. Setelah roh masuk ke dalam perutnya, Adam ingin makan. Setelah itu, Adam pun meloncat sebelum roh sampai ke kakinya. Ia ingin segera mendekati buah-buahan surga. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 37, yang artinya manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Maka ketika sempurna roh memasuki tubuh Adam, bersujudlah para malaikat itu semuanya dengan bersama-sama, kecuali iblis. Iblis enggan bersujud kepada Adam. Kisah pembangkaman iblis dari perintah Allah ini menjadi cikal bakal diusirnya iblis dari surga. Iblis akhirnya bersumpah akan menyesatkan manusia untuk selama-lamanya. Cerita pembangkangan iblis ini insya Allah kita akan bahas pada video selanjutnya. Ketika Nabi Adam telah berhasil diciptakan, Allah mengajari Nabi Adam dengan berbagai hal, termasuk nama benda di bumi maupun di langit. Setelah itu, Allah mengetes pengetahuan Adam di hadapan penduduk langit. Adam pun dapat menjawab semua pertanyaan, juga dapat menjelaskan kegunaan nama benda yang disebutkan. Untuk menunjukkan kelebihan Adam itu, Allah lantas meminta malaikat untuk menjelaskan juga nama dan kegunaan benda-benda yang ditampakkannya. Namun mereka tak bisa melakukannya. Para malaikat memiliki pengetahuan yang terbatas. Nabi Adam, manusia pertama, memiliki kelebihan yang tidak dimiliki malaikat maupun iblis. Dengan kelebihan akal dan tubuh yang sempurna, Allah mengamati Adam dan keturunannya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Penjelasan mengenai khalifah ini telah kami ceritakan pada video sebelumnya yang berjudul Tujuan Allah Menciptakan Manusia. Di video tersebut, kita akan belajar latar belakang mengenai penciptaan manusia hingga bagaimana cara menjadi manusia yang diinginkan Allah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah kita bisa terus istiqomah dalam belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.